Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hidayati, NIM 2019-12112, kelas 4D, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di sini, saya akan menjelaskan tentang GCG, CSR, dan perataan laba. Yang pertama, GCG atau Good Corporate Governance merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Prinsip GCG: 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Responsibilitas, 4. Independensi, 5. Wajaran. Manfaat GCG menurut FCGI: 1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan perusahaan, serta lebih meningkat pelayanan kepada stakeholder. 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid atau karena faktor kepercayaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. 3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan stakeholder value dan dividen. Kasus pertama yaitu penerapan prinsip GCG pada kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Bandung. LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Prakaman yang berkedudukan di Wewidangan Desa Prakaman. Tujuannya untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Suatu kasus yang menjadi sorotan LPD di Kabupaten Bandung adalah kasus dari LPD Desa Ada Kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar rupiah lebih. Berdasarkan data tersebut, membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Bandung, sistem pengelolaannya masih kurang baik. Dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance atau GCG menurut Kusuma Ningtyas tahun 2016. Perusahaan di Indonesia sadar bahwa dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas mereka serta akan menarik investor nasional dan investor internasional. Oleh karena itu, komponen GCG sangat diperlukan dalam menjalankan bisnis, menurut Halimatus Sa'diyah tahun 2015. GCG merupakan suatu konsep yang berdasar pada teori keagenan. Suatu organisasi seringkali mengalami konflik yang salah satunya dipicu karena perbedaan informasi yang diberikan kepada pemilik atau prinsipal dari pengelola atau agen, menurut Maharani dan Swarno tahun 2018. Teori keagenan menjelaskan kedua pihak ingin memaksimalkan utilitasnya, maka dari itu timbul konflik keagenan. Penerapan tata kelola suatu organisasi perlu ditingkatkan guna mengatasi masalah dalam teori keagenan, menurut Bendikson tahun 2016. Sistem GCG menuntut dibangun dan diterapkan prinsip-prinsip GCG dalam proses manajerial sebuah perusahaan. GCG diimplementasikan untuk membangun budaya dan membangkitkan kesadaran pihak-pihak yang terkait dengan LPD agar memperhatikan tanggung jawabnya. Terdapat 5 prinsip GCG, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Menurut Setiawan dan Dwi Jaya Putri tahun 2015. Kinerja perusahaan adalah hasil yang komprehensif, pengukuran dan sistem evaluasi harus sama-sama komprehensif dan multidimensional untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dengan gagasan kinerjanya, menurut Janji tahun 2016. Penilaian kinerja dapat dilihat dalam 2 aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Kaplan dan Norton mengusulkan balance scorecard sebagai pendukung dalam menilai kinerja dalam hal menyeimbangkan perspektif keuangan dan non-keuangan sebagai satu kesatuan dari strategi di masa mendatang, menurut Magui dan Dahiru tahun 2015.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Damayanti tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Prinsip-Prinsip GCG pada Kinerja Keuangan Lembaga Pengkreditan Desa di Kabupaten Badung, yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian tersebut diperkuat dengan dilakukannya penelitian serupa oleh Pranjaswari dan Putri tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Prinsip-Prinsip GCG pada Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Gelunggung, yang membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Gelunggung. Ini berarti bahwa semakin baik penerapan transparansi dalam koperasi, maka semakin meningkat pula kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Gelunggung. Begitu pula sebaliknya, semakin buruk penerapan transparansi pada kinerja keuangan koperasi akan mengalami penurunan. Responsibilitas adalah sikap perusahaan dalam mengelola usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Camilleri tahun 2017, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pengkreditan Desa yang ada di Kabupaten Badung. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja berbasis balance scorecard. Aspek transparansi diukur 4 pernyataan mengenai sistem akuntansi dalam perusahaan, pengembangan teknologi, informasi manajemen, serta publikasi informasi keuangan dan informasi lain yang material mengenai perusahaan. Akuntabilitas memiliki arti bahwa akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Aspek akuntabilitas diukur dengan 4 pernyataan, yaitu pemahaman pengelolaan LPD, tanggung jawab pengelola LPD, memastikan adanya sistem pengadilan internal yang efektif dalam pengelolaan LPD, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelola LPD berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Responsibilitas dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Aspek responsibilitas atau pertanggungjawaban diukur dengan 4 pernyataan mengenai ketaatan ketua dan pengawas LPD terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD. Kepedulian LPD terhadap pengembalian responden sebesar 100% dengan tingkat pengembalian yang dianalisis sebesar 100%. Yang kedua, CSR atau Corporate Social Responsibility. Ialah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan cara stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan. Menurut Nuryana tahun 2005. Kasus pengungkapan Corporate Social Responsibility, kinerja lingkungan dan nilai perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Sejalan dengan tujuan tersebut, desain penelitian yang diadopsi dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan sektor consumer goods yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan diukur menggunakan rumus Tobinski. Tobinski merupakan rasio nilai pasar aset perusahaan atau diukur menggunakan nilai pasar dari saham yang beredar ditambah dengan total utang perusahaan terhadap repayment cost aset perusahaan menurut Sabatini dan Sudana tahun 2019. Keunggulan dari rasio Tobinski sebagai proksi nilai perusahaan adalah memasukkan semua unsur utang dan modal saham perusahaan. Tidak hanya saham biasa dan ekuitas perusahaan saja, melainkan seluruh aset perusahaan. Menurut Kairunisa tahun 2019.
rumus Tobinski adalah sebagai berikut. Nilai perusahaan sama dengan nilai pasar ekuitas ditambah total utang dibagi total aktiva. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka-angka mengenai total aset, total liabilitas, dan total kapitalisasi pasar, serta jumlah item pengungkapan CSR yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Data kuantitatif dalam penelitian ini juga berupa skor perusahaan consumer goods yang sesuai dengan kategori peringkat warna dalam Propel. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series yang diperoleh dengan mengunduh laporan tahunan perusahaan-perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018 yang tersaji dalam situs resmi BI yaitu IDX. Data laporan pemeringkatan Proper diperoleh dari publikasi dalam situs resmi Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor consumer goods yang terdapat di BI dari tahun 2016 sampai 2018. Alasan dipilihnya sektor industri consumer goods adalah karena perusahaan tersebut dianggap paling tahan banting dan produknya mencakup kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan pokok sehingga mampu mempresentasikan seberapa besar tingkat konsumsi masyarakat. Adapun kriteria inklusi yang digunakan adalah perusahaan sektor consumer goods yang pertama terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Yang kedua, perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan secara terus-menerus di BEI selama tahun penelitian 2016 sampai 2018. Adapun rumus persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Nilai perusahaan sama dengan konstanta tambah konvensi regresi dikali pengungkapan corporate social responsibility ditambah konvensi regresi dikali kinerja lingkungan ditambah error term. Yang ketiga, perataan laba. Dalam kasus ini menjelaskan tentang nilai, size, profitabilitas perusahaan dan praktik perataan laba. Manajemen menyadari bahwa perhatian investor cenderung hanya terpusat pada laba, sehingga manajer terdorong untuk melakukan praktik perataan laba. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh nilai perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas pada praktek perataan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Jumlah saham yang terpilih pada perusahaan perbankan adalah 31 perusahaan dengan menggunakan metode purpose sampling. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik dan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh pada praktik perataan laba. Natural smooth atau perataan secara alami merupakan perataan laba dalam proses pemerolehan laba. Manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Sedangkan intentionally being smooth by management atau perataan yang disengaja merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Menurut Obedat tahun 2017 menyatakan bahwa perataan laba yang baik terjadi ketika manajemen mampu menciptakan kinerja keuangan yang stabil dengan keputusan bisnis yang dapat diterima. Sedangkan perataan laba yang buruk apabila manajemen mengakui penjualan fiktif sehingga dapat mengurangi laba. Manajer melakukan perataan laba karena ada motivasi yang mendasarinya. Menurut Hejazi tahun 2011 mengemukakan beberapa alasan manajemen perusahaan melakukan praktik perataan laba, yaitu mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan menurunkan jumlah laba dan menaikkan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode berjalan, meningkatkan kepercayaan vendor dan kreditur, sebab laba yang relatif stabil cenderung memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan laba yang berfluktuasi, menjaga hubungan baik antara manajemen dengan kreditur, investor, dan karyawan,
serta dapat memperbaiki citra perusahaan, yaitu dengan menunjukkan bahwa risiko dari investasi pada perusahaan tersebut adalah rendah. Alasan penulis memilih perusahaan perbankan untuk diteliti karena fenomena kasus perataan laba yang belum lama terjadi di perusahaan perbankan, yaitu Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018, serta karena sektor perbankan adalah sektor sentra perekonomian bagi suatu negara, karena dari situlah asal jantung pendapatan suatu negara, menurut Alexandri dan Anjani tahun 2014. Ukuran perusahaan merupakan skala untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Berdasarkan political cost hypothesis dalam teori akuntansi positif yang menjelaskan bahwa manajemen perusahaan besar cenderung lebih memilih metode akuntansi yang dapat membuat laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah apabila biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan cukup tinggi. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih menurut Kasmir tahun 2014. Berikut rumus untuk menghitung price to book value atau PBV, yaitu sebagai berikut. PBV sama dengan harga pasar saham dibagi nilai buku. Adapun rumus dari ukuran perusahaan sebagai berikut. Ukuran perusahaan sama dengan LN kali total aset. Adapun rumus untuk menghitung ROA sebagai berikut. ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Adapun untuk menghitung indeks Excel menggunakan rumus sebagai berikut. Excel tahun 1981. Indeks Excel sama dengan konvensi variasi dari variabel, yaitu standar deviasi dibagi dengan nilai yang diharapkan dikali konvensi perubahan laba bersih setelah pajak dalam satu periode dikali perubahan pendapatan dalam satu periode. Untuk menghitung konvensi variasi dari variabel perubahan laba bersih setelah pajak atau konvensi variasi dari variabel perubahan pendapatan antara tahun ke tahun dapat digunakan rumus sebagai berikut. Konvensi variasi dari variabel perubahan laba bersih setelah pajak antara tahun ke tahun sama dengan jumlah perubahan laba bersih setelah pajak antara tahun ke tahun dikurangi perubahan rata-rata laba bersih setelah pajak tahun ke tahun dibagi N-1. Sedangkan cari konvensi variasi dari variabel perubahan pendapatan antara tahun ke tahun sama dengan jumlah perubahan pendapatan antara tahun ke tahun dikurangi perubahan rata-rata pendapatan bersih antara tahun ke tahun dibagi N-1. Adapun model statistik untuk menguji hipotesis sebagai berikut. ln PL dibagi 1 min PL sama dengan konstanta plus konvensi regresi kali nilai perusahaan ditambah konvensi regresi dikali ukuran perusahaan tambah konvensi regresi dikali profitabilitas ditambah error. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurang kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.